Tubuh tinggi menjulang, tatapan mata tajam, hidung mancung seperti penyihir. Itulah Julius Caesar, sang diktator yang berhasil menjungkir balikan sistem demokrasi Roma. Pada saat ia berkuasa, wilayah Roma bertambah signifikan, mulai dari Gaul, Asia Minor, dan Afrika Utara. Sayangnya, hukum alam tuh selalu berlaku. Saat seseorang punya kekuasaan besar, kekuasaan itu akan menggerogotinya. Sang diktator pun menerima ajalnya, sebuah ajal yang tragis, dikenal sebagai The Ides of March. Seperti apa kisahnya? Yuk, mari kita selami kisah triumvirate terakhir. Kayak janji aku dulu, Julius Caesar. Awal karir. Geeks, sebelum nonton video ini aku saranin untuk nonton Triumvirate dulu ya, karena dari situ ada basic-basic tatanan pemerintahan Roma dan dua sohib Julius Caesar, yaitu Crassus dan Pompey. Ibaratnya biar nggak perlu diulang gitu. Oke, kita mulai pembahasan Julius Caesar. Beliau lahir di Subura, Italia, tahun 100 sebelum Masehi di keluarga Gen Patricia. Gen Patricia ini berarti dia adalah keluarga terhormat, keluarga aristokrat. Hal ini dibuktikan dengan jabatannya yang jadi salah satu pendeta Jupiter, Flamandialis, ketika masih berusia belasan tahun. Geeks, kalian ingat kan sama Crassus dan Pompey yang jadi pendukung Sulla ketika terjadi civil war di Republik Roma? Sebaliknya, keluarga Caesar ini adalah pendukung Marius. Kita semua tahu kalau Sulla lah yang tampil sebagai pemenang dalam Civil War. Tapi Sulla berbaik hati mengampuni Caesar asalkan dia ceraiin istrinya yang berasal dari keluarga pendukung Marius. Caesar menolak dan hasilnya dia harus kehilangan jabatannya. Untungnya pada tahun 73 sebelum Masehi ada kerabat Caesar yang meninggal dan dia pun dapat jabatan Pontifex, pendeta di perguruan tinggi. Dia pun bisa kembali masuk ke jalur politik lagi. Karir Caesar semakin meningkat. Dia lanjut terpilih menjadi Castor tahun 69 sebelum Masehi, terus Aedilis tahun 65 sebelum Masehi. Dan puncaknya adalah pendeta besar Roma, yaitu Pontifex Maximus tahun 63 sebelum Masehi. Jabatan Pontifex Maximus inilah yang membuat Caesar dilihat sama banyak orang. Pontifex Maximus adalah jabatan tertinggi keagamaan di Republik Roma. Kalau misalnya di Indonesia, mungkin setara dengan Menteri Agama kali ya. FYI, Roma ini adalah bangsa yang lumayan religius, jadi jabatan keagamaan itu tuh cukup penting. Cara Caesar menangin jabatan ini tuh banyak dipertanyain orang, karena ada calon lain yang lebih berpengaruh. Caesar sendiri adalah pendukung Pompey, jadi banyak anggapan kalau dia tuh dibiayain Pompey buat meraup suara. Kita tahu kalau nama Pompey saat itu tuh udah tenar dan punya pengaruh besar di Senat. Apapun itu, jabatannya bikin dia dengan mudah menang jabatan pretor. Nah, pretor ini adalah jabatan di bawah konsul, jabatan tertinggi Roma, dan jumlahnya tuh cuma ada 8 orang. Nah, karena Caesar jadi pretor, dia tuh punya pengaruh di Senat. Misalnya dia mencegah musuhnya Catullus buat bangun ulang kuil Jupiter. Selain itu dia juga mencegah preman jalanan bernama Catilina buat jadi konsul. Kalian pernah lihat lukisan fresko yang terkenal karya Sarmacari berjudul ini? Cicero Maccari Catiline. Nah, itu yang di pojokan itu adalah Catilina. Balik lagi ke Caesar, jabatan pretornya ini bikin dia punya utang gede. Sebagai imbas dari dulu tuh harus menyuap suara. Setelah selesai menjabat, dia mimpin pasukan ke Hispania. Dalihnya buat campaign, tapi sebenarnya juga merampas dan menjara warga. Tujuannya buat bayar utang. Caesar pun menang, hutangnya kebayar, dan uniknya Senat menganggap ini sebagai sebuah prestasi. Mereka pengen anugerahin triumph kepada Caesar. Caesar yang juga lagi pengen buat ngajuin diri sebagai konsul tahun depan, tentu aja senang dengan hal ini. Tapi di Senat ada orang-orang yang tahu akal bulusnya dan jadi penentang. Contohnya adalah Cato. Kumpulan senator seperti Cato ini buat Caesar harus milih antara daftar konsul atau menerima triumphnya. Jadi gini, hari itu adalah hari terakhir pendaftaran konsul. Seperti yang kita tahu sendiri, jenderal militer Roma nggak boleh nginjekin kaki di dalam kota. Cato dan lain-lain sengaja ngulur triumph hingga hari terakhir pendaftaran konsul. Dan apa yang Caesar lakuin? Dia ninggalin jabatannya sebagai pemimpin pasukan, dan dengan kata lain dia nggak akan nerima triumph dan masuk ke senat, terus daftar buat jadi konsul. Hebat ya.
Kalau misalnya kalian sendiri bakal milih apa nih? Pawai Triumph atau jadi konsul? Era Triumvirate. Seperti yang kita tahu, Caesar pun kepilih menjadi konsul tahun 59 sebelum Masehi dengan sokongan dari Pompei dan Crassus. Dia menjabat konsul bersama pesaingnya Bibulus. Di hari pertamanya sebagai konsul, dia langsung majuin kebijakan. Namanya kebijakan reformasi tanah. Jadi tanah-tanah di Italia itu dipenuhi oleh para pemilik besar yang punya lahan besar. Dan untuk pegawai, mereka mempekerjakan budak atau buruh. Bagaimana dengan petani-petani kelas menengah dan bawah? Mereka nggak dapat lahan untuk berpenghasilan dan akhirnya malah menuhin kota Roma sebagai orang miskin dan makan makanan subsidi. Ini tentu aja ngeberatin pundi-pundi pemerintahan Roma. Oleh karena itu, menurut Caesar, reformasi tanah ini tuh penting. Kebijakan ini bakalan mendistribusikan tanah-tanah menjadi lebih merata dan nggak berpihak kepada pengusaha besar. Tapi di dalam kebijakan ini, dia nyelipin sesuatu. Pertama, Pompei sohibnya dikasihin hibah tanah buat para veteran-veterannya. Terus Pompei dan Crassus dijadikan komisaris dalam penentuan kebijakan lahan ini. Semua orang di Senat juga tahu kalau Caesar lagi balas budi untuk para pesokongnya. Oleh karena itu beberapa senator bahkan rekan konsulnya Bibulus menentang kebijakan Caesar. Bibulus bahkan udah datang ke forum publik buat mendebat Caesar. Tapi apa yang terjadi? Bibulus kena amuk massa. Ya karena gimana ya, rakyat tuh seneng sama kebijakan ini. Bibulus langsung kena mental, bahkan gak muncul lagi sampai akhir tahun. Selain itu, ada kebijakan-kebijakan lain yang nguntungin Pompei dan juga Crassus. Misalnya di tahun ini Caesar bikin senat mengesahkan penaklukan Pompei di Asia Kecil. Sedangkan untuk Crassus, Caesar nurunin limit pungutan pajak untuk para pegawai Crassus. Pokoknya ketiga orang ini, Caesar, Pompei, dan Crassus tuh benar-benar diuntungkan sama kebijakan-kebijakan ini. Di akhir term, seorang senator ngajuin Caesar untuk jadi gubernur di Cisalpine Gaul, Transalpine Gaul, dan Illyricum selama 5 tahun. Jarang loh ada orang menjadi gubernur selama 5 tahun, apalagi 3 provinsi sekaligus. Udah bisa dipastikan bahwa senator ini adalah orangnya Caesar, dan Caesar senang, menyetujui. FYI, Transalpine dan Cisalpine Gaul ini adalah daerah-daerah di pegunungan Alpine di Italia. Itu adalah wilayah Roma paling utara saat itu. Nah, sebelum turun jabatan, Julius Caesar mastiin bahwa Roma tuh tetap berada di dalam genggamannya. Dia bikin papa mertuanya dan wakil Pompei sebagai konsul berikutnya. Luar biasa. Penaklukan Gaul. Penaklukan Gaul adalah perang panjang di daerah Gaul atau Prancis dan Belgia ya sekarang. Mulai dari tahun 58 sebelum Masehi sampai 51 sebelum Masehi. Perang-perang ini terjadi ketika Caesar menjabat sebagai gubernur Cisalpine dan Transalpine Gaul, melawan suku-suku Gaul yang masih terpecah belah. Secara kronologis, inilah daftar pertarungan Caesar. Tahun 58 sebelum Masehi, Caesar bergerak melawan suku Helvetii di utara pegunungan Alpine. Masih di tahun yang sama, Caesar ngelawan musuh besar pertamanya, yaitu Ariovistus, raja dari suku Suebi. Tadinya, Caesar dan Ariovistus adalah teman, tapi hubungan itu memburuk dan berakhir perang. Tahun 57 sebelum Masehi, Caesar bertarung dengan suku-suku Belgae. Yang paling kuat adalah The Nervae di Battle of Axona dan Sabis. Tahun 56 sebelum Masehi, Caesar yang tadinya menjalin kerjasama dengan suku Veneti di Armorica malah berakhir dengan perang. Ini juga adalah perang laut pertama Caesar. Tahun 55 sampai 54 sebelum Masehi, Caesar pergi ke Inggris dan menjelajahi pulau. Dia nggak menetap dan cuma perang-perang kecil dengan suku barbar di sana. Tahun 53 sebelum Masehi, Caesar ngelawan Ambiorix dan Cativolcus sebagai pemimpin suku Eburones. Tahun 52 sebelum Masehi, pertarungan terbesar dialami Caesar di Alesia. Lawannya adalah Vercingetorix, pemimpin semua suku Gaul. Dengan kalahnya Vercingetorix, maka Gaul dengan resmi menjadi wilayah Roma. Vercingetorix kemudian ditangkap, dijadikan sandera selama 6 tahun, terus dicekik mati pada saat Caesar melakukan pawai Triumph di Roma. Kejam ya? Nah, selesai sudah seluruh pertempuran di Gaul. Banyak dan melelahkan, of course. Dari semua pertempuran ini, biasanya pasukan Roma tuh kalah jumlah. Cuma karena mereka lebih disiplin dan berpengalaman, makanya Roma selalu menang. Selain itu, Caesar sebagai komander pasukan juga perlu diberikan pujian nih. Dia merupakan pemimpin yang kuat dan juga berkarisma. Lawannya pun sering tidak kompak dan tidak percaya antara sesama suku sendiri.
Nah, kalau misalnya kalian lebih jeli nih, Caesar tuh berada di Gaul lebih dari 5 tahun. Kok bisa ya? Kan jabatan gubernurnya aja cuma 5 tahun. Apakah Senat lupa dengan Caesar? Enggak. Jadi gini, tahun 56 sebelum Masehi, Caesar ketemuan sama Crassus dan Pompei di kota Lucca. Namanya Lucca Conference. Inti dari pertemuan ini, Caesar ngasih ide buat Crassus dan Pompei supaya mereka berdua jadi konsul tahun berikutnya dan bikin Caesar tetap jadi gubernur Gaul dalam 5 tahun ke depan. Setelah periode konsul selesai, Caesar ngasih saran supaya Pompei jadi gubernur Hispania, sedangkan Crassus jadi gubernur Syria di timur. Ini tuh daerah-daerah penting di Kekaisaran Roma. Dan ketiganya nguasain wilayah Roma mulai dari barat hingga timur Eropa. Dan ini kejadian. Pompei dan Crassus jadi konsul sekali lagi tahun 55 sebelum Masehi. Setelahnya Pompei jadi gubernur Hispania dan Crassus jadi gubernur Syria. Beda dengan Pompei yang ternyata nggak pergi dan justru menetap di Roma, Crassus jadi gubernur Syria dan perang ke timur. Dia ngelawan pasukan Parthia di Battle of Carrhae dan nemuin ajalnya di situ. Jadi triumvir berkurang 1 orang. Sesuai dengan video terdahulu, apa yang terjadi setelah triumvir tersisa 2 orang? Civil War. Civil War. Keadaan Roma saat Caesar ada di Gaul tuh nggak baik-baik aja, karena kerusuhan pecah di mana-mana dan geng jalanan merajalela. Puncaknya adalah ketika salah satu pemimpin geng jalanan ini, Claudius Pulcher, mati akibat pertarungan di jalan. Massa yang marah bawa mayatnya ke dalam gedung Senat dan ngebakar semua yang bisa dibakar. Mulai dari kursi, meja, tirai, apapun. Alhasil gedung Senat pun kebakaran. Para senator yang ketakutan ngelihat kekuatan massa datang ke Pompei. Karena keadaan darurat, akhirnya Pompei ditunjuk jadi konsul tunggal tahun 52 sebelum Masehi. Ini sebenarnya nyalain aturan, karena untuk jadi konsul selama 2 kali itu harus ada jarak 10 tahun. Kan terakhir dia tahun 55 sebelum Masehi ya. Tapi keberadaan Pompei sebagai konsul tunggal Roma bikin keadaan lumayan tenang karena dia bikin tentaranya pada jaga di jalan. Lama-kelamaan, Pompei ngerasa dialah penguasa Roma. Bahkan ucapan diktator udah sering terdengar di telinganya. Dan dia menghabiskan waktunya buat main game di Theater of Pompey. Sementara itu, Caesar juga punya pencapaian besar nih. Gaul udah resmi jadi provinsi di Roma. Ini adalah sebuah prestasi mengagumkan pastinya. Tiap hari dia kirim berita kemenangannya ke Roma, bikin orang berdecak kagum. Tapi yang namanya perang, butuh biaya tinggi, banyak pengeluaran. Salah satunya adalah tentara-tentara veteran Caesar yang harus dibayar. Sama kayak kasus Pompei dulu. Pembayaran tentara ini sangat mahal dan Senat sulit buat ngabulin. Apalagi Roma baru aja bangkit dari kerusuhan. Cara lain adalah Caesar sendiri yang harus jadi konsul supaya bisa ngucurin dana. Terakhir Caesar jadi konsul adalah tahun 59 sebelum Masehi. Dan tahun itu adalah 51 sebelum Masehi. Jadi 2 tahun lagi dia bisa mempersiapkan diri. Soal kepilih atau enggaknya, Caesar tuh udah nggak begitu peduli karena dia udah menaklukkan Gaul. Popularitasnya otomatis udah tinggi banget di mata warga Roma. Tapi sebaliknya dengan Senat, mereka tuh terpecah. Ada yang dukung Caesar, namanya Caesarian, ada yang nggak setuju juga. Yang nggak setuju ini didominasi oleh senator-senator senior yang konservatif, misalnya Cato. Nah, Cato lagi. Alasan penolakannya karena mereka tuh berkaca ketika Caesar jadi konsul 10 tahun yang lalu. Semua kebijakan diatur sendiri, sewenang-wenang. Nggak pernah tuh ada konsul yang bisa diamuk massa. Nah, ketika ada yang teriak veto, malah ditangkap. Semuanya itu terjadi pas zaman Caesar. Debat antara Caesarian dan penentangnya ini berlangsung berlarut-larut dan semakin panas. Citra Caesar yang tadinya pahlawan perlahan-lahan berubah jadi musuh public enemy. Caesar yang posisinya di luar Roma, dia bingung ngeliat ini. Sementara itu gimana sikap Pompei? Dia ada di tim konservatif. Walaupun gak terlalu vokal, tapi dia menyerukan dukungan. Terutama ketika ada senator yang pengen nyeret Caesar ke pengadilan akibat kesalahan masa lalunya. Mungkin dia juga iri sama pencapaiannya Caesar. Ujung-ujungnya Caesar menolak untuk diadili dan resign dari pasukannya. Ini dianggap Senat sebagai pembangkangan. Kalau kita tilik dari sudut pandang Caesar, sakit hati juga. Udah capek-capek kan ngasih wilayah Gaul, malah mau diadili. Peranglah solusinya. Alhasil semua tahu kalau ada kemungkinan Caesar bakal nyerang Roma dengan pasukan legionnya. Beberapa senator bahkan datang ke kediaman pribadi Pompei dan menyerahkan pedang sebagai simbol untuk menyelamatkan Roma. Dan pagi itu 12 Januari 49 sebelum Masehi,
Julius Caesar pun milih untuk melewati sungai Rubicon yang menjadi penanda kota Roma. Pagi itu juga adalah penanda hari pertama perang sipil antara Caesar dan Pompei. Ngelihat Caesar datang dengan pasukan legionnya, bikin orang-orang Roma pun panik. Semuanya berhamburan menyelamatkan diri keluar dari kota. Bahkan Pompei juga. Dia juga gentar. Akhirnya dia mutusin buat ninggalin kota Roma dan pergi ke Brundisium untuk menyeberang ke Yunani. Senator-senator semuanya kaget dan gak setuju. Pompei berkilah kalau dia bakal lebih mudah menyusun kekuatan militer kalau berada di Yunani. Akhirnya para senator pun mengikuti dia untuk mengungsi ke Yunani. Perginya Pompei dan para pengikutnya otomatis bikin kota Roma jadi kosong. Ketika Caesar tiba dan masuk ke dalam kota, dia terkejut karena keadaan kota kosong melompong. Apapun itu, akhirnya Julius Caesar punya kunci ke perbendaharaan Roma di kuil Saturnus. Dia pun segera melunaskan pembayaran para tentaranya. Julius Caesar juga nggak buang-buang waktu. Tujuannya bukan untuk menetap di Roma. Dia kan tahu kalau jumlah legion Pompei itu lebih banyak daripada dirinya. Pompei punya legion di Hispania, Yunani, Afrika, dan Asia Kecil. Semakin lama dia membiarkan Pompei nyusun kekuatan, semakin susah pula dia untuk ditaklukkan. Oleh karena itu, Julius Caesar pergi ke barat dulu, ke arah Hispania. Sementara Roma, dia tinggalkan di tangan Mark Antony, orang kepercayaannya. Di luar dugaan, legion Pompei di Hispania menyerah dengan cepat. Alhasil, Caesar pun kembali ke Roma dan berlayar di bulan Oktober 48 sebelum Masehi menuju Yunani untuk berhadapan dengan Pompei. Pertarungan antara Caesar dan Pompei adalah pertarungan besar. Awalnya di Battle of Dyrrhachium, Pompei berhasil meraih kemenangan. Tapi dia melakukan kesalahan nih. Dia tidak mengejar Caesar yang udah dalam keadaan kalah. Sebulan kemudian terjadi lagi pertarungan besar-besaran, kali ini di kota Pharsalus. Beda sama sebelumnya, kali ini Caesar meraih kemenangan. Dan ini membuat seluruh pasukan Pompei tercabik-cabik. Kekalahan ini adalah kekalahan besar. Senator-senator Pompeian yang berada di luar kota, contohnya Cato dan Cicero, terkejut ngedengar berita kekalahan Pompei. Pompei sendiri pun kabur dan berlayar menuju Mesir dengan harapan Varro di sana bisa membantu. Tapi sayang, ketika dia mendarat di Mesir, dia ditusuk dari belakang sama tentaranya Varro. Pompei the Great harus tewas tahun 48 sebelum Masehi. Julius Caesar kan posisinya lagi ngejar Pompei. Dia pun tiba di Mesir bersama para pasukannya. Betapa kagetnya dia ketika begitu dia datang, dia langsung disuguhkan kepala Pompei oleh Varro. Julius Caesar tuh nggak pengen ini, dia nggak pengen kematian Pompei. Dia tuh cuma mau penyerahan diri. Dia tahu Senat masih berpihak ke Pompei dan kematiannya ini bakalan bikin posisi Caesar di Senat tambah susah. Akibatnya dia marah besar, semua tentaranya turun dari kapal dan bikin kericuhan di Alexandria, ibu kota Mesir. Apalagi ketika ia tahu kalau Alexandria tuh punya simpanan uang sangat banyak. Cocok nih buat bayar gaji tentaranya. Di Mesir ini pula pertama kalinya Caesar ketemu dengan Cleopatra. Kalian tahu kan ceritanya? Kalau belum tahu, nonton deh video aku yang Cleopatra. Gimana cara ketemunya Julius Caesar dan Cleopatra. Cleopatra ini pewaris tahta yang cantik, charming, pintar, cerdik. Bisa dibilang Cleopatra ini adalah gambaran wanita sempurna di masa itu. Saat itu dia lagi berkonflik sama Varro, yang adalah adiknya sendiri, Ptolemy. Long story short, singkat cerita, Caesar pun terlibat affair dengan Cleopatra. Dan karena udah kadung cinta, juga udah terlanjur bikin kerusuhan, dia ngedukung Cleopatra buat dapetin tahta Mesir. Dibantu sama King Mithridates, Caesar ngelawan Ptolemy di Battle of Nile tahun 47 sebelum Masehi. Sang raja lalu tenggelam di sungai Nil. Caesar pun keluar sebagai pemenang. Kini Cleopatra duduk sebagai orang nomor 1 di Mesir. Dia pun membantu Roma untuk membayar gaji pasukan. Selain itu, dia juga mengandung anak Caesar. Sejarawan banyak menganggap bahwa konflik di Mesir ini tuh sebenarnya nggak perlu, unnecessary, dan cuma buang-buang waktu. Ya tadinya kan Caesar cuma mau tahu keberadaan Pompei, tapi lagi-lagi Caesar ini membuktikan kehebatannya dan keluar sebagai pemenang. Apapun itu, Civil War selesai, Pompei udah dikalahkan. Tapi enggak loh. Masih banyak tentara bawahannya Pompei berseliweran, anak-anaknya juga. Cato misalnya, sekarang bermukim di Afrika Utara bersama King Juba dari Numidia. Maka itulah tugas Caesar berikutnya,
Dia pergi ke Mesir menuju Asia Kecil sebentar untuk memadamkan pemberontakan, lalu pergi ke Afrika Utara bersama pasukan legionnya. Di Battle of Thapsus 46 sebelum Masehi, dia ketemu sama jenderal-jenderal Pompeian seperti Scipio, Labienus, dan King Juba. Sekali lagi, Caesar berhasil mengalahkan musuh setelah berbalik dari posisi yang tidak menguntungkan. Kematian jenderal-jenderal ini pun terdengar ke telinga Cato. Sebagai pemimpin Pompeian sekarang, Cato tidak terima dengan kekalahan itu. Dia pun bunuh diri dengan cara yang tragis, mengenaskan. Kematian Cato pun menjadi tanda akhir dari Civil War. Anak-anak Pompei selamat dan di beberapa tahun ke depan Caesar memburu mereka. Tapi itu bukanlah ancaman berarti. Akhirnya kini mulai dari Hispania, Italia, Afrika, Yunani hingga Asia Kecil, semua wilayah Roma bersatu di bawah Caesar. Dan untuk pertama kalinya dia bisa hidup tenang. The Ides of March. Musim panas tahun 46 sebelum Masehi, Caesar pun kembali ke Roma dengan kondisi senat yang compang-camping setelah Civil War. Caesar pun dianugerahi posisi diktator selama 10 tahun dan konsul selama 5 tahun. Jadi posisi diktator ini maksudnya adalah ketika ada sesuatu yang luar biasa terjadi di Roma dan butuh seseorang untuk menyelesaikan masalah tersebut, dia punya wewenang lebih dari konsul, tapi cuman waktu singkat, biasanya 6 bulan. Nah, dengan pemberian waktu 10 tahun, maka ini sudah hal yang tidak wajar. Selain itu, Senat juga menganugerahkan Caesar 4 triumph, yaitu untuk Gaul, Mesir, Asia Kecil, dan Afrika Utara. Kekuatan dan popularitas Caesar sekarang sangat luar biasa. Untuk mengatasi senat yang sudah compang-camping, dia masukin tentara-tentaranya, aristokrat daerah, dan pemimpin-pemimpin suku Gaul. Tujuannya jelas, buat memenuhi senat dengan orang-orangnya sendiri. Salah seorang senator kemudian ditunjuk untuk menjadi gubernur Cisalpine Gaul, pos lamanya Caesar. Namanya adalah Marcus Brutus. Ingat nama ini ya. Sekarang Roma udah dalam genggaman Caesar. Dia sering berkeliling Roma layaknya raja, mengenakan toga ungu dan mahkota daunnya. Selain itu, Senat pun ngasih dia banyak gelar. Contohnya, Sang Pembebas, Bapak Tanah Air, Imperator Seumur Hidup, dan Prefek Moralitas. Ketika Caesar membuat sebuah kebijakan, gak ada satupun senator yang membantahnya dalam forum. Wajar kan, semua adalah bawahannya, Caesarian. Dia juga nambahin patung dirinya di samping patung raja-raja Roma. Terakhir, dia nambahin kursi emas buat dirinya di depan kursi konsul. Puncaknya, awal tahun 44 sebelum Masehi, Senat menganugerahkan dirinya sebagai diktator seumur hidup. Dengan semua tindakan ini, Caesar sudah menghancurkan semua sistem perpolitikan Roma. Dia sudah membunuh republik. Sistem politik yang sudah dibangun dengan susah payah selama 700 tahun hilang dalam waktu singkat oleh Caesar. Tapi loyalitas terhadap Republik Roma belum punah seluruhnya. Ada sebuah konspirasi, dan konspirasi itu menjadi kenyataan. Tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi, ketika Senat mengadakan pertemuan di Theater of Pompey, sekumpulan senator menghukum Caesar dengan menusuknya berulang kali ketika Caesar berada di singgasana. Caesar pun tewas seketika. Insiden ini terkenal seluruh dunia dan dikenal dengan nama The Ides of March. Senator-senator yang berkonspirasi dan melakukan penusukan antara lain Cassius Longinus, Decimus Brutus, Casca Longus, Gaius Trebonius, dan Marcus Brutus. Anak angkat kesayangan Caesar, Marcus Brutus juga turut ikut dalam konspirasi ini. Total ada 60 hingga 70 senator turut serta dalam insiden ini. Sebagian besar adalah Pompeian. Sang diktator pun meregang nyawa. Dia tadinya berencana untuk kampanye menuju Parthia dan Laut Hitam buat memperluas wilayah Roma. Tapi takdir berkata lain. Tadinya dia juga sudah diperingatkan oleh seorang peramal Spurina untuk tidak keluar rumah pada The Ides of March. Bahkan istrinya sendiri, Calpurnia, udah mimpi aneh di malam sebelumnya, di mana dia menyaksikan Caesar dibunuh secara mengenaskan. Caesar tidak menggubris peringatan itu, dan hasilnya dia meregang nyawa. Para konspirator tadinya bersorak karena sudah melenyapkan seorang diktator. Tapi ternyata massa berkata lain. Wajar karena Caesar ternyata sangat populer di mata rakyat. Para konspirator buru-buru bersembunyi di luar kota. 3 orang kepercayaan Caesar, Mark Antony, Octavian, dan Lepidus, kemudian mencari para konspirator atau mereka sebut senator pengkhianat. Pencarian ini bahkan berujung pada perang militer melawan Brutus dan Cassius di Yunani. Ketiga orang ini menang dan membentuk triumvirat kedua untuk menjalankan sistem pemerintahan Roma.
Seperti yang pertama, triumvirat ini tidak stabil dan berujung pada perang sipil Roma lainnya antara Mark Antony dan Octavian. Octavian menang dan ia melegitimasikan dirinya sebagai Kaisar Roma pertama dengan title Augustus. Dengan ini berakhirlah sudah sistem Republik Roma digantikan dengan kekaisaran. Panjang banget ya. Sistem politik dan perang, itulah intinya hidup Julius Caesar. Dan kalau kalian sadar, Geeks, dia tuh luar biasa banget dalam kedua hal itu. Coba bayangin, siapa komander perang yang juga jago dalam hal politik? Itu jarang banget ditemuin. Caesar meninggalkan legacy yang kuat banget bagi dunia. Namanya aja jadi title seorang pemimpin, Kaisar. Caesar, Kaisar. Selain itu, dia jugalah yang mempelopori sistem penanggalan yang kita gunakan sekarang. Dia yang mengatur jumlah hari dan jumlah bulan dalam 1 tahun penanggalan. Namanya pun diabadikan dalam bulan Juli. Keren ya? Oke, sekian cerita tentang Julius Caesar. Jadi paham kan kalau dia tuh kenapa terkenal banget sampai sekarang, bahkan 2000 tahun setelah kematiannya? Keren sih. Alright, as always, kalau misalnya kalian ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I see you again on my next video. Bye-bye. Pada saat ia berkuasa, wilayah Roma bertambah signifikan. Dan puncaknya adalah pendeta besar Roma, yaitu Pontifex Maximus nggak tuh? Perang-perang ini terjadi ketika Caesar menjabat sebagai gubernur Cisalpine. I don't know. Ntar ya, coba kita lihat. Lawannya adalah Vercingetorix. Haha, susah banget. Popularitasnya otomatis udah tinggi banget, Diwa. Benci.